Nah, saya juga merenung dalam perenungan saya dengan Tuhan, lalu saya bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi istilahnya gini, tema GBI Kasih Allah tahun ini, ya kemana saya harus mengarahkan jemaat yang Tuhan percayakan supaya kita mengikuti apa yang Tuhan rindukan buat jemaat di tempat ini, saudara. Tadi malam saya sudah sempat menyampaikannya dan saya akan menyampaikannya kembali buat kita semuanya, saudara. Dalam perenungan saya yang Tuhan mau tahun ini, ya kita siap-siap untuk menghadapi yang namanya kemenangan. Tapi sebelum Tuhan berikan kemenangan, hidup kita harus dimurnikan oleh Tuhan. Ya. Saudara, Alkitab sudah mencatat, saudara, kita ini adalah umat-umat pemenang. Amin, saudara. Bahkan kata firman Tuhan, lebih dari pemenang. Itu sudah jaminan dalam kehidupan kita, saudara. Tidak ada orang yang tidak menginginkan kemenangan, saudara. Semua orang pasti ingin menang. Namun di dalam proses kehidupan ini, seringkali kan kita gagal. Seringkali kita terjatuh, terpleset dan lain sebagainya, saudara. Ya kan? Seringkali kemenangan yang sudah di depan mata kadang-kadang tertunda, saudara. Ya kan? Karena apa? Ya, bukan salah Tuhan. Prinsip hidup saya, dan saya beberapa kali menyampaikan buat kita semuanya jemaat di tempat ini, jangan pernah menyalahkan Tuhan buat keadaan apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi. Amin, saudara. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Ya. Kalaupun yang terjadi sepertinya di luar pemikiran kita, di luar dari apa yang kita harapkan, saudara, ataupun sepertinya di luar dari apa yang Tuhan janjikan, sepertinya loh ya, tanda kutip, sepertinya. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita mulai menyalahkan Tuhan, saudara, karena keadaan yang kita hadapi, saudara, itu repot, saudara. Orang yang berani menyalahkan Tuhan karena keadaan, bagi saya sama saja dia sudah tidak percaya dengan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita juga harus percaya Dia yang pasti akan menolong kita. Dia yang pasti akan memampukan kita melewati semuanya, sekalipun berat. Saya ulangi, kemenangan itu sudah diberikan kepada kita, saudara. Sejak Yesus menggenapi atau Yesus menyelesaikan dengan tuntas tugas Bapa yang diberikan kepadanya di atas bukit Golgota, di atas salib itu dia bilang, semuanya sudah selesai. Artinya ya memang kemenangan itu sudah ada, sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Makanya Paulus menuliskan kita ini adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tahun 2021 ini kan kita semuanya rindu selalu menang di dalam kehidupan kita. Betul, saudara? Nah, namun kita tidak boleh berbangga ataupun sombong dengan apa yang Tuhan sudah janjikan itu, lalu tidak mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya dalam perenungan saya yang mau Tuhan ingatkan buat kita semuanya, sebelum kita menikmati kemenangan di dalam Tuhan itu, kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk siap dimurnikan oleh Tuhan. Wah, saudara. Saya mau kita seimbang, saudara, menjalani hidup ini. Iya. Jadi kalau Tuhan janjikan berkat, ya dan amin, itu pasti terjadi, saudara. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang memberikan engkau hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan segala sesuatunya. Kasih Tuhan, anugerah kemurahan, bahkan berkat-berkat, bahkan mungkin fasilitas. Tuhan sanggup untuk memberikannya. Saya percaya itu, saudara. Tapi kita juga harus mempersiapkan hidup kita supaya seimbang, saudara. Manakala Tuhan sedang mau
karya atau berproses dalam kehidupan kita, kita juga harus bisa menerimanya. Jangan salah saudara, jangan hanya tertuju dengan perkataan berkat-berkat Tuhan, lalu kita lupa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ketika Tuhan mau memurnikan kehidupan kita, lalu kita salah meresponnya, sehingga apa yang ada? Bukannya kita semakin kuat, tapi kita semakin lemah. Bukannya kemenangan ada dalam tangan kita, genggaman kita karena Tuhan, tapi justru lepas semuanya karena kita salah meresponi apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dimurnikan oleh Tuhan itu bukan hal yang menakutkan, saudara. Karena memang sejatinya Tuhan mau kita kembali kepada keaslian kehidupan kita. Kita ini adalah milik Kristus. Amin. Diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Yang akhirnya sempat rusak. Ya, boleh saya katakan sempat rusak karena kita harus membenahinya. Karena dosa. Nah, makanya sebelum Tuhan datang kembali, saudara, Dia mau kita dipulihkan dan dimurnikan oleh Tuhan. Sifat-sifat kita, karakter-karakter hidup kita, itu loh yang Tuhan mau murnikan. Itu yang Tuhan mau bersihkan dalam kehidupan kita. Dimurnikan itu sama seperti begini, saudara. Kita dibersihkan dari hal-hal yang kotor. Ya kan? Atau sama juga dengan artinya dipilih-pilih gitu loh, yang baiknya. Yang gak baiknya dalam kehidupan kita disingkirkan. Makanya Paulus mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita benar-benar membersihkan kehidupan kita. Saya percaya satu hal begini, saudara. Kalau hidup kita dimurnikan, dibersihkan oleh Tuhan, saudara, apa saja itu Tuhan bisa kasihkan. Iya. Karena kita pantas untuk menerimanya. Karena kita layak untuk menerimanya, saudara. Karena kita sudah dibersihkan oleh Tuhan. Kita sudah dimurnikan oleh Tuhan. Iya. Makanya dalam perenungan saya sempat berpikir sih sebenarnya, saudara, Tuhan ini gak terlalu berat buat jemaat. Tapi mau ngomong apa, saudara? Tadinya saya nggak mau menyampaikan ini juga. Saya mau bahas saja soal kemenangannya saja, saudara. Tapi saya mau beritahu, saudara, engkau bersih di hadapan Tuhan. Engkau bisa melewati proses pemurnian Tuhan. Kemenangan itu pasti jadi bagian. Seperti orang bertanding, saudara. Ya kan? Orang bisa menyelesaikan pertandingan kehidupan. Pertandingan dengan baik, saudara, pasti dia akan menerima mahkota. Salah satu contoh Alkitab orang yang dimurnikan Tuhan, Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub? Alkitab mencatat dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Kalau kita dibandingkan Ayub, jauh, saudara. Selma belum ditulis di Alkitab, orang yang takut akan Tuhan. Tapi Ayub sudah ditulis di Alkitab. Itu membuktikan bahwa kehidupan Ayub itu standarnya udah luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan masih izinkan Ayub untuk terus dimurnikan. Lewat apa? Simbolis itu kan. Simbolis datang. Dicoba terus dicoba. Akhirnya Tuhan izinkan. Orang yang saleh, takut akan Tuhan, suka berbuat baik, apapun itu, saudara, tidak menjamin kita bebas dari pemurnian Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita belum bersih, Tuhan lihat kita belum sesuai dengan keinginannya, pasti suatu saat Dia akan memurnikan kita. Tujuan kita dimurnikan itu apa? Supaya apa?
Hidup, kalau kita bicara soal hidup, hidup kita itu lebih berdampak lagi. Hidup kita itu lebih berguna lagi. Kalau kita bicara barang-barang yang murnikan itu banyak, saudara. Salah satunya contoh emas, saudara. Itulah yang paling simpel, sederhana. Semua orang pasti tahu yang namanya emas. Ya, apalagi ibu-ibu paling senang dengan emas. Betul Yola? Yola senyum-senyum sekalipun tidak kelihatan karena masker. Oh iya, sudah. Mau mendapatkan emas logam mulia yang bernilai tinggi, berharga tinggi, saudara, dia harus dibakar, dimurnikan terus. Sehingga ketika kemurnian logam ini sudah mencapai tahap yang sempurna, tanda kutip sempurna menurut logam ya, dia akan menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, hidup kita, saya percaya, saudara, hidup kita Tuhan mau, hidup kita pun bernilai tinggi. Karena kita anak-anak kerajaan Allah. Amin, saudara. Kita bukan anak dunia ini. Kita bukan orang dunia. Tapi kita adalah anak kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah. Yang suatu saat kita akan kembali ke sana, saudara. Nah, di tengah dunia ini, disinilah waktunya, tempatnya kita berproses dan kita terus dimurnikan oleh Tuhan. Sekali lagi, tujuan kita dimurnikan itu adalah supaya kita menjadi semakin bersih dan bernilai lebih, saudara. Lebih berguna lagi, lebih berdampak lagi kehidupan kita. Matius 5 ayat 13 kan dikatakan, kasih perumpamaan garam dunia itu. Kalau garam dunia itu sudah tawar, dengan apakah lagi dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, kata firman Tuhan. Kalau garam itu yang sudah tawar bisa dimurnikan kembali sih, mungkin masih bisa. Tapi kan tidak mungkin. Alkitab sudah menuliskannya. Tidak ada gunanya saya dibuang dan diinjak orang. Tapi hidup kita, sekalipun kita sudah jatuh, Tuhan masih mau mengangkat kita. Yang penting kita mau bertobat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kata firman Tuhan, akan diputihkan seperti salju. Artinya apa? Tuhan tahu hidup kita dikembalikan kepada esensi awal Tuhan ciptakan, serupa dan segambar dengan Dia, yang punya nilai yang tinggi. Inilah waktunya kita berproses. 2021. Siapkan hati kita, hidup kita, menerima kemenangan dari Tuhan. Tapi siapkan terlebih dahulu kita untuk dimurnikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, siap masuk dalam pemurnian Tuhan. Amin. Coba kita buka Ayub tadi ya. Saya ingin kita baca deh supaya Ayub 23. Bisa dibuka nih kan 10. Coba ya, kita baca 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dilihat saudara. Kalau ya mungkin kita sudah tahu kisah Ayub ini, bagaimana Tuhan memproses kehidupannya, bagaimana Tuhan memurnikan kehidupan Ayub. Bagi saya tidak mudah, tapi tidak mudah itu berarti kita tidak mampu. Bersama dengan Tuhan, Dia akan memampukan kita melewati setiap proses. Kenapa? Karena Tuhan tahu jalan-jalan hidup kita. Jadi kalau hari ini atau besok nanti dan seterusnya, kalau Tuhan izinkan ada proses demi proses pemurnian yang kita harus jalani, saudara.
Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Karena Tuhan tahu jalan yang harus kita jalani itu. Kalau Tuhan tahu jalan yang harus kita jalani, berarti Dia juga tahu bagaimana akan menolong saudara dan saya. Amin, saudara? Kalau Tuhan tidak tahu, ya berarti Dia tidak akan tahu juga cara menolong kita. Tapi karena Dia tahu, saudara, jalan hidup kita, maka apapun proses pemurnian yang harus kita hadapi besok, lusa dan seterusnya, saudara, percayalah juga, Tuhan juga yang tahu jalan keluar terbaik, cara terbaik yang harus kita lakukan. Karena itu, berserah terus kepada Tuhan. Amin, saudara. Berserah kepada Tuhan. Kemana sih kita dapat berserah hari-hari ini? Kalaupun kita punya uang banyak, saudara, uang kita suatu saat tidak akan mampu menolong kita. Kalaupun kita punya banyak fasilitas hidup, suatu saat itu semuanya akan pergi. Semuanya, saudara, yang ada di dunia ini suatu saat akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkannya. Hanya Tuhan tempat kita, pertolongan kita, tempat kita mengadu, tempat kita mencari jawaban. Hanya Tuhan. Jadi jangan takut dengan proses demi proses yang harus kita hadapi ke depan. Karena pertama, Tuhan tahu jalan yang harus kita hadapi. Tuhan juga tahu caranya bagaimana menolong kita. Caranya bagaimana mengeluarkan kita, mengangkat kita, mengubahkan kita, memulihkan kita. Tuhan juga tahu. Karena itu berserahlah kepada Tuhan. Ya. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Karena pasti, saudara, Tuhan akan menolong kita. Kalau kita bisa menikmati proses pemurnian yang Tuhan kerjakan nanti dalam kehidupan kita, barulah di situ nanti. Sama seperti Yosua. Waktu dia mau melanjutkan kepemimpinan Musa, karena Musa sudah meninggal, Tuhan menunjuk Yosua menyeberang sungai Yordan untuk memimpin umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua tetap menghadapi peperangan. Yosua tetap menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang rumit. Tetapi apa? Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepadanya. Sampai akhirnya Yosua dapat menyelesaikannya. Menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Membawa umat Israel, umat yang ada capnya tegar tengkuk, umat yang ada capnya mungkin suka memberontak, umat yang macam-macam karakter di dalamnya. Tapi karena Tuhan sudah memilih Yosua, Tuhan menetapkan Yosua, Tuhan yang memampukan Yosua. Yosua itu bukan sembarangan orang yang dipilih, saudara. Dia Tuhan sudah persiapkan. Tentunya proses pemulihan, pemurnian kehidupan Yosua itu sudah dikerjakan. Sebelum apa? Dia menerima tongkat estafet dari Musa. Dia sudah dipersiapkan. Kehidupannya sudah dimurnikan lewat banyak proses. Dia belajar banyak hal. Melihat bagaimana Musa memimpin. Itu saja. Sempat Yosua mungkin ragu. Atau sempat Yosua, aduh, jangan saya deh Tuhan. Tapi syukur Yosua pada akhirnya mau menerima dan tidak menolak. Karena apa? Karena janji Tuhan. Kalau kita buka kitab Yosua, tadi malam kita sudah buka kitab Yosua ini ya. Tapi kita coba buka lagi, saudara ya. Yosua pasal 1 di situ.
Kalau kita lihat kitab Yosua itu kan luar biasa janji-janji Tuhan. Coba Mika bukain Yosua pasal 1. Yosua 1 ayat 1. Nah, sesudah Musa, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, aku Musa itu demikian. terus Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. ya. Terus ayat 3. Kita baca terus sampai ayat 5. Setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujadikan kepada Musa. Padang Edom dan gunung Libanon dan sebelah sampai ke sungai Musa Yang di sungai Efrat, seluruh tanah Padan sampai ke laut besar setengah hari benang semuanya itu akan menjadi daerah Seorang pun tidak akan dapat bertahan tahap seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Saya senang dengan janji Tuhan. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan menyertai Yosua untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, memimpin umat Israel, saya percaya Tuhan juga akan menyertai kita di tahun 2021 ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin, saudara. Amin. Iya. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Iya, saudara. Apa yang sedang kita dambakan di tahun 2000? Resolusi apa? Boleh saudara buat resolusi untuk tahun 2021 ini. Ya. Saudara harus imani itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Yang penting saudara ya, kita ini pantas untuk menerima kemenangan. Itu aja kok. Kalau kita pantas menerima kemenangan, Tuhan tidak akan pernah menahannya. Janji Tuhan, seorang pun tidak akan tahan menghadapi engkau seumur hidup. Artinya ada masalah, ada tantangan juga saudara. Tapi selalu Tuhan beri kemenangan. Bukan tanpa perjuangan Yosua memimpin Israel. Bahkan mungkin yang tidak pernah dialami Musa dihadapi oleh Yosua, saudara. Ya, beda situasi, beda tempat, dan sebagainya, saudara. Tapi karena janji Tuhan yang tidak pernah akan membiarkannya dan tidak akan meninggalkannya, maka tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi Yosua. Ini pun Tuhan janjikan buat kita hari ini. Memasuki tahun 2021 ini, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, pesan yang utama supaya Yosua berhasil di ayat berikutnya, ya, ayat 7, coba baca. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau baca lagi ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau saudara bertanya, Pak Gembala, apakah tahun ini Tuhan akan memberkati hidup kita? Pasti. Apakah usaha saya akan berhasil? Pasti, saudara. Ini janji Tuhan. Cuman yang
kita. Artinya apa? Tidak selalu jalan kita mulus. Makanya Tuhan mau kita kuatkan hati kita. Teguhkan hati kita. Kalau kita melewati jalan yang berliku-liku, kuatkan hatimu. Minta Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Lalu apa? Bertindak hati-hati. Banyak hal bisa terjadi 2021 ini. Dan kita perlu bertindak hati-hati. Jangan sembarangan. Jangan mudah terpengaruh dengan sesuatu yang instan. Jangan saudara. Karena saya percaya segala sesuatunya itu butuh proses. Nggak ada saudara yang instan itu di dunia ini saudara. Yang instan itu cuma satu. Apa? Mie instan. Iya. Tapi kalau kehidupan, berkat, semuanya itu butuh proses saudara. Cuma mie saja yang instan saudara. Iya. Jadi kita harus bertindak hati-hati. Keberhasilan, kemenangan, iya pasti saudara. Tapi engkau harus hati-hati. Supaya engkau tidak menyesal. Saya sudah lama ya khotbah ya? Masih nyala ya. Saya kasih kesaksian sedikit ya. Izin Ibu Gembala. Ini kesaksian ada ipar 2 hari lalu saudara. Karena kekurang hati-hatian. 2 hari lalu ya? Apa kemarin ya? 2 hari lalu ya, mau kunci tahun. Tertipu 12,5 juta. Iya. Karena pingin sesuatu, dia menyadari juga. Dia datang ke rumah kami pagi-pagi, saudara. Malam tertipu, pagi-pagi datang. Tapi dia menyadari kesalahannya. Saya bersyukur dengan itu. Ya dia dicerita, temannya datang telepon, nawarin dagang dan lain sebagainya. Hitung-hitung keuntungan 25 juta. Dengan modal sekian doang, keuntungan 25 juta, jualin barang dia dan lain sebagainya. Jualkan handphone, iPhone itu harganya berapa? Ada yang tahu? Saya nggak tahu karena saya nggak punya iPhone saudara ya. Siapa tahu ada yang mau kasih saya iPhone gitu kan. Iya, setahu saya puluhan juta. Ditawarin cuma 2 juta, 2,5 juta ya. Udah kalau kamu beli 10 gitu kan, kamu jual 5 juta aja untung kamu sudah 25 juta. 1,5 juta jual kan, siapa yang gak mau iPhone terbaru katanya seperti itu. Oh dia sudah senang. Saya senang, dia bilang begini, salah saya memang, saya tertarik dengan omongannya. Iya. Kurang hati-hati. Itu akhir tahun ada ipar saya, ya adiknya Bu Gembala. Kita mau berbuat apa? Mau lacak bagaimanapun seperti itu sudah. Sempat dilacak tempat transfer uangnya yang 12,5 juta kena BRI, kebetulan kita kena BRI, udah langsung cross. Detik itu juga pas masuk langsung hilang. Orangnya di Sumatera. Iya. Saya tidak menyalahkan orang Sumatera ya, ada orang Sumatera di sini. Saudara. Maksudnya yang punya rekening itu ada di Sumatera, saudara. Ya, ada joknya kan kalau pergi terbang gitu kan naik pesawat. Kita udah sampai di mana ini? Keluarkan aja tangan gitu loh. Kalau jamnya hilang, oh kita Sumatera nih ya. Itu bercanda ya kakak. Pak Edwin tahu itu cerita. Tapi ini fakta loh. 2 hari lalu karena kekurang hati-hatian. Makanya tidak salah ketika Tuhan mengingatkan Yosua. Pertama kau teguhkan, kuatkan hatimu. Kedua, bertindak hati-hati. 2021 bertindak hati-hati jemaat. Amin. Jangan mudah terpengaruh oleh apapun juga, ya. Sekalipun, rasanya enak, rasanya, pagem, mantap banget nih pagem. Ya. Jangan lihat mantapnya, doa dulu. Benar nggak dari Tuhan? Mau apapun itu, sekalipun menggiurkan, menyenangkan, saudara, tanya Tuhan dulu. Amin, saudara. Ya. Jangan salah bertindak, saudara. Kalau saudara sudah salah ngambil keputusan, ngambil tindakan, saudara akan menyesal. Saudara. Apakah Tuhan salah di posisi itu? Nah, Tuhan gak pernah salah. Yang salah itu kita. Ada ipar saya, dia menyadari juga dia salah. Selain bertindak hati-hati, jangan lupa renungkan firman Tuhan.
perkatakan firman Tuhan. Ini waktunya saudara ya, jadi penginjil saudara ya. Maksudnya memberitakan firman Tuhan lewat hidup saudara, ya kan? Lewat kesaksian saudara, beritakan firman Tuhan. Baca nih firman Tuhan, renungkan nih firman Tuhan. Kemarin Sisil dan suaminya datang ke rumah saya dan kita cerita-cerita. Ya, Sisil suaminya itu kan Katolik ya. Lalu kita cerita-cerita, dia tanya, "Keno, gimana ya menghadapi situasi begini ya?" Saya ajarin dia, kau baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan bukan untuk langsung mau ngerti. Kalau kau mau ngerti ayat demi ayat masuk sekolah teologi ya, itu baru mantap. Iya. Oh iya, Iya, benar. baca firman Tuhan. Ya, nggak usah cari ngertinya dulu. Baca untuk apa? Saya kasih tahu dia, saya kasih tahu juga buat kita. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan rohani kita. Firman Tuhan ini roh. Kalau kita baca, rohanimu akan penuh. Amin. Roh ini nanti akan mengingatkan. Nih, ada warning, hati-hati, hati-hati. Kalau nggak pernah baca firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan mau mengingatkan kita? Bagaimana rohani kita mau kuat? Nggak cukup hanya dengar khotbah, saudara. Nggak cukup. Nggak cukup, maaf. Tapi baca ini, makan ini. Saya bilang sama Andri, makan setiap hari. Saya kasih contoh, saya bilang, maaf bukan mau banggakan. Kami minimal 5 pasal setiap hari. Sama dengan anak-anak. Ya, saya sama anak-anak. 5 sampai 10 pasal. Sisil kaget, hah? Banyak amat kan, Nok? 5 sampai 10 pasal aja kata Sisil, banyak banget. Sorry Sil, kalau kamu dia. Jadi kesaksiannya Sil. Saya bilang bukan soal banyaknya, mau nggak lu makan ini? Kalau kau konsumsi firman Tuhan, firman ini memenuhi hidupmu, saudara. Dia yang akan beri warning kalau kau mau salah jalan. Ya. Jangan lupa renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Bertindak hati-hati. Supaya apa? Perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Lakukan firman Tuhan ini, dan kita akan melihat 2021 ini adalah tahun yang luar biasa, di mana Tuhan akan buat kita menang atas segala sesuatunya. Tapi setelah kita melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi. Doa saya, Tuhan Yesus kiranya memampukan kita semuanya menjalani tahun yang baru ini dengan iman yang teguh, tidak goyah oleh keadaan apapun. Orang bilang tahun ini berat, jangan takut saudara. Berat Tuhan bisa ubah menjadi berkat. Kalau apa? Kristus ada di tengah-tengahnya. Itu kata artikelnya Kak Kori yang dia kirim. Iya. Orang bilang 2021 berat, tapi memang saudara, kata orang boleh berat, tapi di dalam Kristus bisa berubah jadi berkat. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih hamba sudah boleh menyelesaikan, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ampuni kalau ada perkataan hamba yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar setiap perkataan firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menjadi berkat buat semua kami, semua jemaat-Mu, maupun siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Siapkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Roh Kudus-Mu menuntun dan memimpin.